Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir. Ingin bertutur tentang sebuah peristiwa besar yang menjadi titik balik sebuah zaman dari era ke sebuah era yang besar. Bermula dari 7 Oktober. Kenapa ada 7 Oktober? Setidaknya ada 3 alasan. Gaza, salah satu tempat strategis di bumi Palestina, adalah sekelompok orang yang sudah lelah untuk dijajah 75 tahun. Dan mereka juga terlalu miris melihat saudara-saudaranya dipenjara dengan cara yang paling biadab. Ketika tepi barat dibuatkan tembok paling tinggi, tidak ada penjara seperti itu di muka bumi. Besar, tinggi, tanpa usia, tanpa ada perbedaan, semua di penjara. Di Al-Quds, penjaranya dalam bentuk pembodohan, dijauhkan dari agama, dijauhkan dari ilmu, dimiskinkan, diputus dari berbagai akses untuk mendapatkan akses ekonomi. 7 Oktober, mereka kemudian melancarkan serangan. Alasan yang kedua adalah karena negara tetangga yang buruk, alih-alih membantu saudaranya yang terjajah, ternyata mereka kontrak kerjasama dengan sang penjajah. Mereka sang pemilik persoalan, tapi orang lain yang tanda tangan. Terpaksa mereka pecahkan perang pada tanggal 7 Oktober. Alasan yang ketiga adalah karena dunia internasional diam, abai, telah terjadi pembiaran. Berbagai resolusi, konvensi, hukum humaniter internasional diabaikan. Pecahlah perang 7 Oktober. Balasan tidak setimpal, dibalas dengan genosida. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. Apa yang terjadi saat ini? Lebih 31.000 orang dibunuh. Sebagian besar adalah 70%-nya anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang lemah. Semua sarana umum dihancurkan, air diputus, gas diputus, listrik dipadamkan, rumah sakit dibiarkan tak beroperasi. Bahkan pasien dikeluarkan, yang wafat di dalamnya tidak dikuburkan. Sama sekali tidak ada aturan dan etika dalam berperang, sebagaimana konvensi Jenewa. Saat ini, genosida di Gaza berhadapan dengan 4 langkah. Langkah yang dilakukan oleh Zionis Israel hari ini. Yang pertama, mereka direlokasi dari utara ke tengah, dari ke tengah ke selatan, dari selatan dipojokkan sampai perbatasan Mesir, dan mentok sampai di pagar perbatasan negara. Yang kedua, terhil, mereka diusir agar tidak bisa tinggal dari negerinya. Mereka hendak kosongkan Gaza dari manusia. Bahkan mereka berkata, kalau berhasil mengosongkan Gaza, maka Gaza tidak akan diberikan kepada yang tidak mengutuk Gaza. Maksudnya adalah pemerintah tepi barat yang tidak akan diberikan kekuasaan untuk mengenangani tanah kosong di Gaza. Tidak sampai di situ. Mereka melakukan praktek melaparkan al-maja'ah. Semua akses kemanusiaan ditutup. Bahkan bantuan untuk lembaga-lembaga kemanusiaan internasional di bawah PBB tidak boleh untuk memberikan bantuan kemanusiaan di sana. Bahkan ada tuduhan bahwa mereka telah melakukan praktek terorisme. Sehingga dunia-dunia yang selama ini melakukan donor bantuan kepada lembaga ini wajib diputuskan. Kalaupun mereka sekarang mendapatkan bantuan dengan cara yang paling buruk, dilempar dari atas. Itulah 4 bentuk genosida yang terjadi di sana. Dan sampai sekarang, di mana tempat-tempat aman tidak lagi menjadi tempat aman bagi para pengungsi. 1,5 juta orang lebih di Rafah yang tanpa tempat tinggal, tanpa penghasilan, tak jelas di mana mereka harus menjalani hidupnya.
bahkan dibom dengan tanpa sedikit pun ada rasa kasihan, rasa kemanusiaan. Apa yang terjadi pada saat ini adalah betul-betul telah terjadi presiden buruk. Tatanan sosial dunia betul-betul telah dirusak. 3. Resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan. 2. Resolusi dari Majelis Umum PBB juga tidak ditaati. Semua bentuk aturan dalam berperang di Konvensi Jenewa, perlindungan terhadap sivil, rumah-rumah sakit, berikut tenaga kesehatan dan relawannya, wartawannya, semua dibunuh. Rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat sipil lainnya yang harusnya diberikan kebebasan untuk menjalani hidup, sekarang tidak ada tempat bagi mereka. Dunia betul-betul telah mendapatkan satu tontonan yang paling keji. Pelakunya dengan semua kesombongan mengatakan, iya, saya melakukan itu, Anda mau apa? Jadi ingat, di sebuah negeri yang sudah hancur demokrasinya, yang pemimpinnya berkata, iya, ini persepsi saya, Anda mau apa? Genosida semacam ini pernah terjadi di Bosnia 32 tahun yang lalu. Saya sempat bekerja sama dengan sebuah lembaga kemanusiaan. Kami mendapatkan fax dari Sarajevo. Para perempuan di sana minta dikirimkan obat agar tidak bisa hamil karena lelah diperkosa. Para lelakinya dikumpulkan di sebuah lapangan terbuka, tanpa atap, tanpa dinding, hanya pagar-pagar kawat. Dibiarkan kehausan, kelaparan, sampai kurus kering, mati dengan cara yang sangat biadab. Serbia, Yugoslavia, seandainya 4 negara tidak turun tangan menghentikan genosida pada saat itu, boleh jadi negara-negara Asia Tengah X, Uni Soviet pada saat itu yang banyak dihuni oleh orang Islam, barangkali habis dibantai. Adalah Perdana Menteri Turki saat itu, Tansu Ciler, turun tangan sebagai tetangga yang baik yang terdekat dengan jarak mereka secara teritorial. Lalu dari Pakistan, Benazir Bhutto turun untuk menghentikan genosida ini. Tidak kalah pada saat itu, Mahathir memberikan pesan dengan mengadopsi anak-anak Bosnia menjadi bagian daripada keluarganya. Seakan-akan ingin mengatakan, keluarga Bosnia adalah keluarga saya, dan saya adalah Bosnia. Jangan coba-coba Anda teruskan pembantaian ini. Yang tidak kalah penting juga adalah Jenderal Soeharto pada saat itu, 30 tahun lebih, ada sebuah contoh baik bagi bangsa Indonesia. Ketika Jenderal Soeharto sampai bersama rombongan dan pasukan PBB meminta agar Jenderal Soeharto bersama pasukan menggunakan rompi anti peluru, beliau kemudian menolak untuk memberikan pesan, silakan tembak saya, tapi kamu tahu akibat menembak saya. 4 negara yang dipimpin oleh pemimpinnya pada saat itu memberikan kontribusi besar sehingga terjadilah perjanjian Dayton pada saat itu, dan penghentian terhadap genosida pun akhirnya terlaksana. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Di tengah-tengah penghancuran kemanusiaan yang sudah tidak ada lagi aturan yang ditaati, resolusi PBB yang diinjak-injak, konvensi Jenewa yang tidak lagi dihiraukan, sampai hukum humaniter internasional yang tidak lagi diperhatikan. Begitu juga keputusan hukum dari Mahkamah Internasional, di mana Israel wajib mencegah tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai genosida di Palestina. Israel wajib memastikan militernya segera menghentikan tindakan-tindakan di poin pertama. Israel wajib memproses dan menghukum pihak-pihak yang menyeru untuk dilakukannya genosida di Palestina. Israel wajib memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina. Israel wajib menjaga segala bukti yang relevan untuk investigasi dugaan genosida. Israel wajib memberikan laporan ke Mahkamah Internasional terkait pelaksanaan provisional measures di dalam waktu 1 bulan. Semuanya diabaikan. Bayangkan satu hari nanti, betapa kacaunya dunia ini
jika ini telah menjadi presiden buruk. Kalau ada satu negara lalu melakukan kekacauan di muka bumi, dia akan menolak untuk taat pada sebuah hukum. Sebagaimana telah dicontohkan dengan contoh yang buruk, dan Amerika beserta sekutunya melakukan pembiaran atas ini semua. Begitu juga Dewan Keamanan yang dengan kelambanannya telah terindikasi telah melakukan pembiaran, pembantaian kemanusiaan. Dunia saat ini betul-betul dalam puncak kekacauannya. Apa yang terjadi ke depan jika ini semua dibiarkan? Konflik apa ke depan yang akan terjadi? Betapa kacaunya dunia. Ya, apa yang dilakukan oleh Netanyahu pada hari ini adalah dia ingin menyatakan bahwa sekarang adalah perang dan dia harus menang, sebab kalau dia kalah dan Gaza tidak ada genosid, maka dia akan dipenjara. Satu-satunya pilihan bagi dia adalah perang, dan dia berpikir kalau dia menang maka dia tidak dipenjara. Saudara-saudara, bukan cuma itu saja. Dalam teori sapi putih, sapi coklat, dan sapi hitam, jika sapi-sapi ini mengira salah satu temannya menjadi korban, lalu mereka diam, mereka selamat? Tidak. Maka setiap sapi akan dibantai. Dunia Islam, termasuk Indonesia, akan menjadi sasaran berikutnya. Sebagaimana genosida yang terjadi di Bosnia akan merambah ke seluruh Asia Tengah atau mungkin ke dunia lain kalau suasana ini dibiarkan. Begitulah, apapun hasil akhir dari Gaza pasti akan menimpa kita semua. Indonesia, dunia Islam, bahkan dunia. Jika hasil akhir daripada Gaza adalah pembantaian, genosida, dan semua dunia diam, maka dia akan menyiksa dunia-dunia terdekat. Dia akan melakukan penjajahan kepada negara-negara terdekat yang bisa dia jajah, sampai yang terjauh. Tapi, kalau kita berhasil menghentikan ini, dan ada persatuan, dan ada kebersamaan di dunia untuk menegakkan keadilan, dan perdamaian dunia, perdamaian abadi, maka dunia mudah-mudahan akan kembali dengan tatanan terbaiknya. Tapi jika tidak, saya ingin mengatakan bahwa jika genosida Israel ini dibiarkan, maka mudah-mudahan yang terjadi adalah New World Order yang bersifat prematur. Dunia akan kacau, tidak seperti yang mereka inginkan. Namun, jika kita bersatu dan menghentikannya bersama-sama dengan melakukan peace convoy, global peace convoy, atau kita mulai peace convoy dari dunia Islam, seperti 4 negara yang pernah melakukan itu. Meskipun untuk saat ini kita pesimis. Jika peace convoy itu diinisiasi oleh para pemimpin politik di dunia Islam maupun di dunia ini. Kenapa? Sama-sama kita ketahui, seluruh negara di dunia Islam khususnya telah tersandra dengan persoalan-persoalan geopolitik masing-masing. Tindakan-tindakan mereka tidak mungkin diharapkan untuk sampai kepada tingkat penghentian seperti yang pernah terjadi di Bosnia. Karena mereka punya persoalan ekonomi, punya persoalan hukum, selain mereka tersandar dalam persoalan politik. Lalu, siapa yang harus mengambil alih persoalan ini? Civil society. Sebuah gerakan global people power yang saat ini sebetulnya sudah terjadi dan sudah menjalar kemana-mana. Di Indonesia bahkan sampai ke dusun-dusun, bukan lagi di desa-desa. Bahkan people power atau civil society yang bergerak di negara-negara pendukung Israel sekalipun ramai rakyat yang menolak. Nurani dunia telah bangkit. Kesadaran itu telah bangun. Maka perlu ada inisiasi gerakan civil society sedunia yang dimulai dari gerakan rakyat yang punya kesadaran untuk segera mengambil keputusan. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada diri kita bukan apa kata musuh, tapi kenapa kita diam. Akibat kita diam, maka musuh pun akan merajalela. Dengan bersama,
pertolongan Tuhan akan turun pada kita semua. Wallahu ghalibun ala amri. Selama kita berada di jalan kebenaran, Allah pasti tolong kita semua. Dan tugas kita sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang besar, harus menginisiasi akan adanya perdamaian abadi di dunia ini. Dan kita tegaskan sekali lagi, kita adalah bangsa yang anti terhadap penjajahan. Dan mari sama-sama kita hapus penjajahan di Palestina. Dan mari sama-sama kita lawan genosida sampai tetes darah penghabisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.